Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Dewa yang bertarung, Lao Su bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan. Meng Dan berkata acuh tak acuh. Begitukah? Aku berkata, terlalu percaya diri adalah kesombongan, jangan meremehkan lawanmu, semut di matamu bisa membunuhmu. Sudut mulut Xiao Yan naik sedikit, pada saat yang sama, aku melihat dua sosok tumpang tindih, dan di atas alis Xiao Yan, jejak roh jahat muncul. Dan dengan klon Yuan Shen menerobos ke Yuan Shen bintang 1, di samping tanda dewa jahat, tanda bintang Yuan Shen juga perlahan berkedip. Xiao Yan, yang awalnya tidak memiliki fluktuasi origin Qi, memiliki beberapa perubahan dalam penampilannya saat dia bergabung dengan dewa. Saat ini, Meng Dan tampaknya tidak memperhatikan perubahan penampilan Xiao Yan. Itu adalah orang yang menjadi pemburu dewa mereka setelah waktu ini, tetapi dia hanya merasa sedikit aneh. Xiao Yan mengangkat kepalanya perlahan, dan matanya tertuju pada Wu Zhan dan Meng Dan. Dengan perubahan penampilan dewa Xiao Yan menjadi lebih keras, dan sudut mulutnya naik, memberi orang rasa pesona jahat. Apakah kamu siap? Kalian berdua. Petik 2. Suara Xiao Yan keluar. Pada saat yang sama, ada ledakan di tubuhnya, yang tidak memiliki fluktuasi origin Qi. Api melonjak ke langit, dan guntur hitam menyala seluruh tubuh. Perubahan mendadak itu membuat pupil Wu Zhan dan Meng Dan tiba-tiba mengecil. Kenapa dia tiba-tiba memiliki origin Qi? Wu Zhan berkata dengan terkejut, matanya bergetar. Kulit Meng Dan juga berubah drastis, saat keduanya masih sosok Xiao Yan sudah muncul kembali, dan tujuan pertama adalah menemukan Meng Dan yang paling dekat dengannya. Saya melihat sosok Xiao Yan berubah menjadi pelangi panjang. Dengan restu dari dewa asal Qi, kecepatannya bisa dikatakan meningkat tajam, dan dia datang ke Meng Dan dalam sekejap mata. Tepat ketika Meng Dan hendak membuat tindakan defensif, kilatan cahaya putih melintas di depannya, dan tubuhnya mandek dalam sekejap mata. Meskipun itu hanya waktu yang singkat, nafas waktu adalah sudah sangat lama untuk pertempuran semacam ini. Ini secara langsung mencegah Meng Dan dari menggunakan harta pertahanan untuk melawan tinju Xiao Yan, dan tinju ini menghantam dadanya lagi. Xiao Yan sudah tahu bahwa dia memiliki pelindung batin yang luar biasa defensif. Oleh karena itu, pukulan ini tidak memiliki keraguan, dicampur dengan kekuatan Misu Tianlei dan Bum Am Dewa, pukulan ini Xiao Yan siap untuk mengakhiri pertarungan. Bang! Dengan suara teredam, ketika Meng Dan sadar kembali, tinjunya sudah mendarat di dadanya. Pada saat ini, bola matanya melotot, dan seteguk besar darah menyembur keluar dengan organ dalam yang rusak. Namun, armor bagian dalam telah menerima pukulan dari klon Yuan Shen sebelumnya, dan itu sudah rusak. Oleh karena itu, pukulan Xiao Yan dicampur dengan kekuatan Void Extinguishing Thunder. Itu bukan kebetulan, tinjunya menembus dagingnya. Wakaka, tulang rusuk Meng Dan semuanya patah. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan sakit apapun. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya tenggelam, seperti orang yang tenggelam. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa muncul ke permukaan. Lengan Xiao Yan menembus tubuhnya, mata Meng Dan tajam, dan belati emas melintas di tangannya, menusuk ke arah dada Xiao Yan. Dentang. Tetapi pada saat berikutnya, pupil Meng Dan menyusut lagi, memperlihatkan ekspresi ngeri, dan telapak tangan yang memegang belati bergetar, karena belati emas di tangannya patah ketika menyentuh dada Xiao Yan. Ini mustahil. Kekuatan abadi saya. Mata Meng Dan dipenuhi oleh ketidakpercayaan, dan dia melihat ke bawah dengan gemetar, dadanya sudah tertusuk, dan lengan berdarah meraih punggungnya, dengan hati emas. Namun, hati ini persis milik Meng Dan. Saat hatinya diambil, dia juga kehilangan keadaan abadinya dalam sekejap. Hanya jika dia memiliki kekuatan keabadian, dia bisa disebut abadi. Dapat dikatakan bahwa itu telah jatuh. Tidak, tidak. Aku mengaku kalah. Aku bisa memberimu apapun yang kau mau, aku bisa merekomendasikanmu untuk menjadi pemburu dewa, dan semua masa lalu akan dihapuskan. Sangat dekat, ada tawa ringan. Sekarang akui kekalahan, sudah terlambat. Suara Xiao Yan jatuh, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan jantungnya meledak dengan keras. Segera menarik lengan yang menembus tubuh kedagingannya, nyala api langsung menyala, dan darah di lengan itu terbakar dan menghilang. Setetes darah emas muncul di telapak tangan Xiao Yan. Selain dua tetes yang membunuh Feng Tuo dan Pei Tong sebelumnya, Xiao Yan sekarang memiliki 3 tetes darah abadi. Xiao Yan membalik telapak tangannya, dan botol giok muncul. Botol giok berisi 2 tetes darah abadi yang sama. Pupil Meng Dan menyusut tajam. Baru kemudian dia menyadari bahwa Xiao Yan telah membunuh lebih dari 1 abadi. Darah adalah buktinya. Tetes ketiga. Xiao Yan tersenyum dan memasukkan esensi darahnya ke dalam botol giok, dan segera mengocoknya di tangannya.
Meng Dan meraung dan bergegas menuju Xiao Yan seperti orang gila. Pada saat ini, Meng Dan, yang telah kehilangan kekuatan abadinya, benar-benar kehilangan senyumnya. Xiao Yan menatap Meng Dan dengan mata dingin, dan dia membanting dengan tendangan. Tendangan langsung, dan semua tulang di tubuhnya akan hancur dalam sekejap. Jangan bunuh aku dari Istana Dewa Berburu. Kalau kau membunuhku, Meng Dan meraung liar, karena di matanya, sosok Xiao Yan mendekat lagi. Sebelum Meng Dan selesai berbicara, tinju Xiao Yan menghantamnya lagi. Di bawah tatapan ketakutan Wu Zan yang membuat tubuhnya gemetar, tubuh Meng Dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sinar api hitam menyapu ujung jari Xiao Yan. Abu! Jiwa Meng Dan tersapu dan menyapu ke arah Wu Zan. Pada saat ini, hanya Wu Zan yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi jiwa itu baru saja tersapu beberapa meter sebelum tiba-tiba mandek. Saya melihat Xiao Yan memegang labu dewa bermata 9 di tangannya, membidik jiwa yang ingin melarikan diri Meng Dan. Tidak. Aku abadi. Aku tidak berdamai. Raungan terakhir Meng Dan berhenti tiba-tiba setelah labu dewa bermata 9 menghirupnya, dan berhenti dengan raungan tampaknya masih ada jantung Wu Zan, dan napasnya menjadi cepat. Sampai Xiao Yan memandang Wu Zan, seluruh tubuhnya tampak membeku sepenuhnya. Wu Zan tidak melarikan diri, karena dia tahu bahwa jika dia memiliki ide untuk melarikan diri pada saat ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri, kelangsungan hidup. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan melihat sosok-sosok di ujung yang jauh, dan sosok-sosok ini adalah para pemburu dewa dengan hanya kekuatan dewa yang bertarung. Sosok Xiao Yan tersapu, dan dia tidak peduli dengan Wu Zan untuk pertama kalinya, tetapi membuat sambaran petir. Ketika Xiao Yan bergerak, beberapa pemburu dewa membuka mulut mereka dan menatap Xiao Yan dengan ngeri. Kamu ternyata. Sayangnya, sebelum kata-kata itu diucapkan, tinju Xiao Yan sudah meraung, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirim slip giok. Jelas, pada akhirnya, ada beberapa pemburu dewa di Xiao Yan. Ketika Yan mendekat, dia mengenali penampilan Xiao Yan. Itu sebabnya Xiao Yan harus benar-benar dibungkam. Bang! Ada suara tumpul dari ujung yang jauh, dan setiap suara membuat hati Wu Zan bergetar. Setelah beberapa saat, Xiao Yan datang dari kejauhan, melemparkan sesuatu ke tangannya, dan setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa semua milik Xiao Yan tangan ada di tangannya semua cincin. Sepertinya Istana Dewa Berburu tidak terlalu sering memeras, bahkan para dewa yang bertarung pun sangat gemuk. Xiao Yan mengerutkan mulutnya. Ada pilki asal ilahi yang agung di cincin koleksi ini, ditambah yang telah dimusnahkan oleh Xiao Yan jumlah Divine Origin Qi dan yang telah diperoleh Meng Dan hadiah Xiao Yan berjumlah 300 miliar, jumlah yang luar biasa. Tapi Xiao Yan tampaknya tidak puas, karena dia tahu bahwa jika Sheng Xi benar-benar berperang dengan Taixu, 300 miliar senyuan Qi dan masih jauh dari cukup untuk dilihat, jadi Xiao Yan dapat memesan lebih banyak dengan syarat akan mengambil setiap peluang. Pemburu dewa yang datang ke sini tanpa kecuali, setelah Xiao Yan membunuh Meng Dan, dia memusnahkan semua pemburu dewa. Setelah memeriksa apa yang diperoleh Najie di tangannya, Xiao Yan menyimpannya, dan matanya benar-benar beralih ke Wu Zan saat ini. Kematian Meng Dan benar-benar meruntuhkan garis pertahanan di hati Wu Zan. Setidaknya tidak ada niat bertarung di matanya. Dia dan Meng Dan tidak dapat menyelesaikan Xiao Yan. Pada saat ini, kekuatan Xiao Yan meningkat tajam lagi. Zan mengerti bahwa jika dia harus bertarung melawan Xiao Yan sekarang, itu akan seperti ngengat menjadi api. Kemarilah. Xiao Yan menatap Wu Zan dan berkata dengan lembut. Sosok Wu Zan sedikit terkejut. Dapat dikatakan bahwa setelah dia menjadi kaisar abadi, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan dan ketakutan. Di bawah sumber daya yang kaya dari dunia nyata Suanyin, dewa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mungkin telah lahir, tetapi keabadian kaisar adalah karena ada batasan ketat pada jumlahnya, jadi jumlahnya sangat kecil. Langkah pertama keabadian kaisar telah melampaui ribuan makhluk hidup. Wu Zan tidak merasakan kematian yang begitu dekat untuk waktu yang lama, matanya bergetar, tetapi dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa memilih untuk datang ke Xiao Yan dengan patuh. Xiao Yan mengangkat jarinya ke arahnya, Wu Zan menatap Xiao Yan entah kenapa, bertanya-tanya apa maksud Xiao Yan. Apakah kamu ingin hidup? Xiao Yan memandang Wu Zan dan mengangkat alisnya. Wu Zan mengangguk berat, bahkan jika kaisar itu abadi, dia masih terancam oleh nyawanya. Meskipun dia mendekati kehidupan yang tak terbatas, dia masih akan dibunuh. Tapi pemburu dewa abadi dan beberapa pemburu dewa mati pada superstarmu. Jika aku tidak membunuhmu saat ini, Istana Berburu akan menemukan petunjuk di dalam dirimu, dan sepertinya tidak ada alasan untuk membiarkanmu hidup. Xiao Yan berkata perlahan dengan ekspresi malu. Aku akan segera meninggalkan Tiangan Caoxing, dan para pemburu dewa tidak akan dapat menemukanku dalam waktu singkat. Dewa dapat yakin bahwa aku tidak akan membocorkan setengah dari beritamu.
Wu Zan memandang Xiao Yan dengan sangat serius, dan berkata dengan teguh. Apakah aku akan percaya jika kamu melakukannya? Xiao Yan memandang Wu Zan dan berkata perlahan. Wu Zan menggertakkan giginya dan menimbang hatinya, jika dia adalah Xiao Yan, dia pasti tidak akan meninggalkan masalah di masa depan, dia pasti akan memotong rumput dan membasminya, di dunia ini, kebaikan terkutuk. Wu Zan akhirnya mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Melihat Wu Zan, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Pada saat ini, dewa telah berpisah dari klon dewa asli, dan sekarang dia berdiri di belakang Xiao Yan, mengenakan jubah hitam, menutupi penampilannya. Hidup dan mati memiliki kehidupan, saya hanya berharap untuk tidak melenyapkan makhluk lain di Superstar Tianan. Mata Wu Zan menunjukkan sentuhan lega, dan dia bahkan tidak ingin melawan. Bukan karena dia lemah, tetapi dia hanya ingin menggunakan martabat terakhirnya Caoxing sekali. Sebagai Master Bintang, dia memiliki tanggung jawab dan kesadaran seperti itu, jelas bukan jenis orang yang sama dengan para pemburu dewa ini. Tidak mudah untuk mendapatkan kekuatan Wu Zan. Dia mengerti bahwa dia telah menjadi kaisar abadi dan tidak pernah meninggalkan Tianan Caoxing. Sebagai Master Bintang, dia selalu melindungi bintangnya sendiri. Bahkan saat ini, dia masih peduli dengan bintangnya sendiri dan tidak pernah melupakan misinya. Xiao Yan menatap Wu Zan dengan tatapan serius di matanya. Xiao Yan bukanlah orang yang baik, tapi setidaknya kali ini karena dia menyerap kekuatan bintang. Tetapi dibandingkan dengan pembudidaya lain, mereka tidak seperti Xiao Yan. Mereka juga akan mempertimbangkan kehidupan bintang-bintang dan hanya menangkap setengah dari kekuatan bintang-bintang. Untuk bintang besar seperti Tianan Caoxing, sebenarnya pengaruhnya tidak terlalu besar. Justru karena inilah Xiao Yan memilih untuk mencari bintang besar seperti sumber daya budidaya untuk avatar Yuanshen. Jika itu adalah bintang biasa, saya khawatir setelah avatar Yuanshen merebut kekuatan bintangnya, itu akan benar-benar berkurang, ke bintang sampah. Apakah jurang itu tahu? Xiao Yan memandang Wu Zan yang tegas, lalu berkata perlahan. Dan Wu Zan sepertinya tidak merasakan aura pembunuh dari Xiao Yan, setelah sedikit tersengat, dia menatap Xiao Yan. Aku tahu. Wu Zan mengangguk. Berapa banyak yang kamu tahu? Xiao Yan bertanya lagi. Wu Zan segera menggertakkan giginya, menatap Xiao Yan dan berkata, aku sudah mengakui kekalahan dalam pertempuran ini, jadi aku tidak perlu melakukannya. Pada saat ini, Wu Zan berpikir bahwa Xiao Yan memiliki beberapa keanehan dan ingin menyiksa dia. Jawab aku, seberapa banyak yang kamu tahu? Xiao Yan menatap Wu Zan lagi dan bertanya, meskipun demikian, Xiao Yan masih tidak memiliki aura pembunuh, yang membuat Wu Zan ragu-ragu. Saya tidak mengatakan saya mengerti 10 poin, tetapi saya memiliki setidaknya 6 poin, dan saya tidak puas dengan apa yang Anda katakan, saya benar-benar datang dari jurang maut. Wu Zan telah memutuskan untuk mati, dan dia menyembunyikan apa yang dia sembunyikan tanpa ragu-ragu. Xiao Yan tidak tahu bahwa di dunia nyata Suanyin, ada semua makhluk yang sangat tahan terhadap makhluk dari jurang maut. Karena lingkungan yang kejam, mereka bijaksana, dan emosi mereka bahkan lebih curiga dan dingin, dan mereka metode yang kejam dan tegas. Selama itu menyandang nama jurang, di dunia nyata Suanyin, tidak ada bintang yang mau menerimanya, dan bahkan mungkin normal bagi semua orang untuk berperang. Oke, aku tidak perlu membunuhmu, tetapi kamu harus menemaniku ke tiang jurang. Xiao Yan memandang Wu Zan dengan wajah jelek, dan tiba-tiba berkata, yang terakhir tertegun sejenak, berpikir bahwa Xiao Yan akan menggunakan dia untuk menjadi tiang jurang, orang-orang memusnahkannya. Tapi dia tidak menyangka nada Xiao Yan berubah tiba-tiba. Lagi pula, di dunia nyata Suanyin, tidak ada yang akan pergi ke tempat terlarang seperti tiang jurang. Itu bisa disebut tempat terlarang, yang cukup untuk menjelaskan bahaya yang terkandung dalam tiang jurang. Apa, kamu akan pergi ke jurang kutub? Wu Zan berkata dengan kaget saat itu, Xiao Yan mengangguk dengan tenang. Meskipun kekuatanmu sangat kuat, jurangnya sangat aneh. Tidak sedikit makhluk abadi yang mati di dalamnya. Apakah ada sesuatu yang perlu untuk pergi ke sana? Wu Zan bertanya, dan dia akhirnya pergi dari jurang, saya mendengar bahwa saya akan kembali, dan wajah saya bahkan lebih pucat daripada kematian.